Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with Apa kabar Mbak? Halo Pak, terima kasih Pak sudah menerima CNN Iya. Indonesia di Gedung Kejaksaan Agung. Betul Mbak. Ayo kita ke comment center ya. Baik Pak. Nah, Kita di ruangan apa ini Pak? Comment ini Center command ya, Pak, ya? center Mbak. Jadi ini pusat komando sebenarnya. Jadi kita dapat mengendalikan daerah-daerah yang secara langsung kita bisa komunikasi langsung dengan daerah dari sini. Oh oke. Ada di ruangan ini saja atau? Kita punya command center itu di Badan Diklat, kita punya. Tapi saya juga di ruangan saya sebenarnya tidak sebesar command center ini, tapi kita bisa ada daftar penanganan perkara atau keuangan kita punya, tapi kecilnya aja tidak selengkap ini. Ini langsung bisa ke daerah masalahnya. Ini kan baru nih Pak ya. Iya, betul. Apa yang menginspirasi Kejagung untuk buat program seperti ini atau unit seperti ini Pak? Sebenarnya bukan inspirasi, ini adalah kewajiban. Ini perkembangan teknologi. Kita harus bisa mengendalikan daerah, bagaimana bisa bekerja dengan cepat. Itu yang kita tuju gitu. Iya. Dan ini saya lihat ada angka-angka yang nantinya tentu terus berubah nih Pak ya? Iya, berubah. Ini by action jadinya begitu. Terus rubah terus. Gitu. Dan ini denda, biaya perkara, uang pengganti ini saya lihat yang paling banyak saja di deretan angkanya. Sudah mencapai 7 triliun lebih ya Pak ya? Iya. Baik Pak Bur, kita akan lanjutkan dengan dialog mengenai tentunya menyambut atau merayakan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Agung, Hari Bakti Adiaksa yang ke-60. Halo, masih bersama saya Frida Litwina dan juga Jaksa Agung Republik Indonesia Pak Burhanuddin. Pak Bur, terima kasih Pak sudah dikasih kesempatan CNN Indonesia. Saya mewakili CNN Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 nih Pak ya bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tema dari Hari Bakti Adiaksa ke-60 ini adalah terus bergerak dan berkarya. Apa sih Pak filosofi di balik pemilihan tema itu tahun ini? Iya, dan gini Mbak, namanya bergerak kita tidak boleh berhenti artinya, ya. Dan dalam kita bergerak tetap berkarya. Kalau bergerak aja nggak berkarya ngapain juga? Gitu. Percuma ya Pak Percuma ya? aja. Iya. Jadi artinya kita harus maju terus dan kita harus penuhi rasa keadilan masyarakat. Dan Pak Bur, selama ini dari pergerakan dan juga karya yang sudah disumbangkan ini oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, apa yang bisa Pak Bur rekap mungkin selama katakanlah 5 tahun terakhir? Sebenarnya 5 tahun terakhir pasti yang jelas fungsi tugas dan fungsi kejaksaan utamanya yang itu yang juga dilaksanakan. Banyak sebenarnya hal-hal yang sudah kita jalani, khususnya yang utama yang menjadi suatu perhatian masyarakat adalah bagaimana kita melakukan tugas tentang bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Itu yang utamanya yang selalu menjadi tumpuan masyarakat kepada kita. Iya. Gitu. Dan Bapak berkaca dari tujuan untuk pemberantasan korupsi ini, apakah Bapak cukup puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kejaksaan Agung? Justru itu. Jadi kalau dulu mungkin bahwa pelaksanaannya menitik beratkan kepada penindakan atau represif. Tetapi yang dilakukan oleh periode saya adalah penyeimbangan antara preventif dan represif. Ya. Karena kita tahu dari beberapa Preventif tahun. artinya mencegah ya Pak Iya, ya? ya, jadi preventif, pencegahan, represif adalah penindakan. Iya. Dan ini kita sadari bahwa sejak saya masuk ke kejaksaan, tindak pidana korupsi ini ya itu terus saja bahkan malah meningkat. Justru kenapa? Karena tidak ada pencegahan, tidak bagaimana mencari akar permasalahan kenapa korupsi ini bisa terjadi.
kita melakukan menyeimbangkan antara ya pencegahan dan penindakan. Ya. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk mencegah suatu tindakan korupsi, Pak? Banyak caranya. Bukan bisa pengawasan, ya. Bisa bagaimana? Misalnya di kita punya tugas-tugas pendampingan yang dilakukan oleh Jamdatun, atau mungkin pendampingan dilakukan oleh Jam Intel. Kita bagaimana mencegah, menata kembali misalnya persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan tentang keuangan ini, atau mungkin juga bisa kita punya intelijen di situ ada tugas pokoknya memberi penerangan hukum. Iya, iya. Itulah yang kita lakukan. Jadi kerja intelijensianya yang ditingkatkan. Iya, betul. Dan juga penindaklanjutannya ini, Pak. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir ada kasus-kasus besar yang katakanlah high profile. Iya. Ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ini antara sedih dan gembira juga, karena kalau semakin banyak kasus yang ditangani Kejaksaan Agung berarti tindakan preventifnya juga kurang dong, Pak, ya? Iya, justru itu. Justru karena saya melihat bahwa sampai saat ini perkara tetap banyak, maka itu yang kita utamakan, preventif. Tapi sebenarnya bukan diutamakan, atas penyeimbang antara pencegahan dan penindakan. Dan kita lihat kita alhamdulillah begitu saya masuk ada perkara yang cukup besar. Informasi pada saya ada perkara yang cukup besar dan saya tindak lanjuti. Itu asuransi Jiwasraya, itu yang kerugiannya mencapai 6,9 triliun. Itu bisa bayangkan triliun, Mbak. Kalau mungkin uangnya aja udah kayak apa. Nah, Pak, sejauh ini dari perkembangan kasus Jiwasraya, masyarakat sudah tahu betapa baik kinerja dari Kejaksaan Agung dalam menangani hal ini. Karena sudah ada dana yang berhasil katakanlah dikumpulkan untuk nantinya dikembalikan begitu kepada negara. Apakah Anda melihat kasus Jiwasraya ini sebagai suatu awal atau malah akhir dari dari suatu prestasi Kejaksaan Agung begitu, Pak? Ya, enggak. Dalam masa jabatan saya ini awal. Awal, ya. Dan saya akan terus bergerak maju. Dan bergerak tentunya ini kami akan coba mengajukan karena selain Jiwasraya ada kasus-kasus lain yang kita tangani. Misalnya tentang dana reksa. Kemudian ada lagi tentang bukan penyelundupan sebenarnya, tindak pidana korupsi pada perbuatan penyelundupan sebenarnya. Bukan asli. Karena kalau penyelundupan sendiri kita tidak berwenang. Bea Cukai yang berwenang. Tetapi adalah ada tindak pidana korupsi di situ. Dan ini akan nantinya saya akan coba bukan kerugian negara, tapi merugikan perekonomian negara. Ini ada titik poin pertama saya coba untuk masuk ke situ. Nah, Pak, untuk 5 tahun ke depan nih, Pak, kalau tadi kita kan berkaca kepada tahun-tahun yang lalu, untuk 5 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai oleh Kejaksaan Agung, baik dalam hal mungkin jumlah pengembalian dana, atau mungkin tersangka-tersangka yang berhasil dibawa kembali ke Indonesia, seperti apa, Pak, target dari Kejaksaan sebenarnya Agung? Titik berat dari pemberantasan korupsi adalah bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Bukan kita hanya berapa tahun dia dihukum, tetapi berapa duit yang bisa diselamatkan dalam perkara ini. Jangan sampai cuma dihukum aja, tapi uang yang dikorupsi tidak bisa kita selamatkan. Itu yang titik beratnya. Kemudian kalau soal 5 tahun ke depan yang pasti saya menginginkan begini, Mbak. Bukan banyaknya tindak pidana itu ya yang kita lakukan represif, tetapi yang kami maksudkan, yang saya inginkan adalah ada wilayah tertentu yang memang di sana tidak ada tindak pidana korupsinya lagi. Gitu. Jadi saya meminta pada para kajati untuk membuat peta. Ya, peta ini mana sih daerah yang tidak ada korupsinya? Harus dilaporkan, bukan berapa yang kamu laksanakan dalam penanganan korupsinya. Dan dari kinerja daerah selama ini, apalagi, Pak, yang mungkin bisa ditingkatkan untuk Saya tahun-tahun ke memang depannya? sedang menjaring orang-orang daerah mana saja
orang-orang yang punya profesionalisme. Dan tentunya saya tidak ingin hanya profesionalisme. Untuk apa profesionalisme, untuk apa pinter, tapi tidak punya integritas. Kalau saya lebih baik dipotong yang tidak punya integritas. Saya membutuhkan jaksa yang profesionalisme, yang punya integritas. Itu yang saya inginkan. Oke. Untuk apa pinter, tapi maling. Kan lebih bagus kita yang pinter, tapi memang jujur. Kan? Iya. Gitu. Kita akan lanjutkan kembali Pak dialog ini nanti setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Jaksa Menyapa akan kembali sesaat lagi. In association with In association with Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa dan masih bersama saya Jaksa Agung Republik Indonesia Pak Burhanuddin. Pak Bur, kita mau bicara nih mengenai pandemi COVID-19. Semua institusi tentunya terkena dampaknya, tidak terkecuali Kejaksaan Agung ya Pak ya. Tantangan apa Pak yang paling dirasakan di masa sekarang ini oleh Kejaksaan Agung? Paling dirasakan adalah proses persidangan. Nah, Karena kan kita tahu bahwa dalam rangka pencegahan COVID-19 itu utamanya adalah kedisiplinan untuk jaga jarak. iya. Inilah, kalau persidangan kan kita selalu berintegrasi, interaksinya di persidangan. Maka itu ya sedikit kendala di awalnya. Dan kami coba membuat suatu terobosan-terobosan dengan menggunakan sidang virtual. Sidang virtual. Ya, Oke. jadi kita persidangan itu dilakukan, jaksa ada di Kejaksaan Negeri, Oke. kemudian hakimnya di Pengadilan Negeri, Oke. kemudian terdakwanya ada di LP. Oh, oke. Itu kita itu, tapi kita sampai saat ini sudah melakukan persidangan itu sekitar 225.000 sidang per kali sidang. Secara virtual Pak Ya, sudah dilakukan. di seluruh Indonesia sudah kita Oke, lakukan. oke. Ya tentunya kendala utama, pertamanya bukan kendala utama adalah bahwa di awalnya persidangan ini sulit dilakukan. Karena kan kita meliputi pengadilan, ya kejaksaan, jelas kejaksaan, pengadilan, kemudian lembaga pemasyarakatan. Iya, iya, baik. Ini- Apakah secara legalitas itu sudah memungkinkan Pak ya dari Kalau secara undang-undangnya secara belum. hukum? Belum ya, belum ada Belum. undang-undangnya. Bahkan saya pengennya itu nanti di dalam Kitab Undang Hukum Acara yang baru itu masuk gitu. Bagaimana suatu persidangan yang dalam keadaan kahar, atau dalam keadaan daya paksa atau terpaksa dalam kondisi yang Oke. begini. Dan apakah sudah ada vonis yang dibacakan Pak dari sudah ratusan ribu persidangan Sudah itu? banyak. Secara sudah banyak. virtual Ya, Pak? sudah banyak, Pak, dan Oke. sudah kita eksekusi. Sudah dieksekusi. Apakah dari masyarakat tidak ada yang keberatan Pak? Katakanlah dari terdakwanya sendiri mungkin. Ini kan jawaban atas ya masyarakat pencari keadilan. Iya. Masyarakat, karena kalau kita tidak sidangkan secara itu, ya perkara tidak berjalan. Jika selepas demi hukum. Iya. Nah mungkin yang ingin mencoba kabur begitu dari persidangan, mungkin mereka merasa bahwa wah ada pandemi nih, berarti sidangnya diundur. Tapi malah terkena pengadilan virtual seperti Iya. itu Pak ya. Ya kalau itu sih manusiawi semua juga kalau udah masuk LP, masuk UI pengennya lari. Iya, iya, iya. Tapi kita tidak begitu. Ini menjawab para pencari keadilan dan memang khususnya adalah mereka korban gitu ya. Iya. Kalau juga tapi tetap juga kepada pencari keadilan adalah sebagai kepada para terdakwa. Dia juga kan mencari keadilan, sama-sama mencari keadilan. Korban mencari keadilan juga pelaku, terdakwa juga mencari keadilan. Nah asas keterbukaan Pak dalam sidang biasa begitu kan bisa dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyaksikan kalau persidangannya terbuka begitu. Apakah ini terganggu dengan pengadilan virtual seperti ini? Terganggu sih tidak, tetapi mungkin hanya orang-orang tertentu yang mungkin melek IT yang bisa bergabung. Dan itu kita perbolehkan karena memang
perkara biasanya kan perkara tertentu begitu, bukan tertentu hal tertentu yang dibatasi. Iya. Tapi pada umumnya perkara kan disidangkan terbuka untuk umum. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, apakah Kejagung kemudian mengadakan perubahan dalam anggarannya, Pak, untuk menyelenggarakan pengadilan-pengadilan virtual seperti ini? Sampai saat ini anggaran kita ya tetap aja. Ini atas ide-ide teman-teman aja. Yang ada malah justru kami dipotong untuk kegiatan COVID-19. Oh, oke. Mengapa dipotong justru, Pak? Ya, karena memang pemerintah membutuhkan. Oh, oke, oke. Kementerian Keuangan. Tapi kalau khususnya sendiri, kami tidak punya tambahan biaya untuk itu. Oke. Tapi ini adalah tekad kami, sumbangsih kami untuk pencari keadilan. Itu aja. Oke. Kejaksaan Agung punya satuan kerja atau Satker Pengamanan dan Pendampingan refocusing anggaran COVID-19. Kalau tidak salah senilai 28,4 triliun rupiah. Strategi apa, Pak, yang dilakukan oleh satuan kerja untuk ini? Itu adalah jumlah yang dapat kita dampingi, Mbak. Jumlah itu bukan punya anggaran bukan di kita. Oke. Anggarannya ada di kementerian, ada di pemerintah daerah, ada di BUMN, ada di itu yang utamanya yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita mendampingi. Nah, mendampingi anggaran tersebut. Ya, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, bagaimana menata keuangan yang ini penggeseran anggaran itu yang Oke. Mendampinginya seperti apa, Pak? Jadi kalau kita boleh tahu ini pengawasannya. kita kerjasama dengan LKPP, kerjasama dengan BPKP, ya, memberikan suatu asistensi lah, gitu, Mbak, kepada mereka pemerintah yang membutuhkan, itu baik provinsi, kota atau kabupaten. Oke. Nah, selain itu, Pak, saya mau kembali lagi ke pengadilan virtual yang tadi Bapak katakan. Pernahkah mendapat suatu protes begitu dari katakanlah pengacara atau Ya, ada jadi pihak gini. terdakwa? Memang kita belum diatur secara peraturan undang-undang gitu, tapi kita hanya suatu ide bagaimana kita dapat memberikan suatu rasa jawaban terhadap para pencari keadilan. Tentu saja kalau ada yang protes pasti ada. Dan alhamdulillah juga kita gayung bersambut. Kita punya ide begini, kemudian Mahkamah Agung juga memberikan suatu acuan bahwa persidangan secara virtual dapat dilaksanakan. Itu aja. Oke. Untuk sementara landasan peraturannya apa, Pak, yang digunakan? Kalau aturannya belum ada justru itu. Justru belum ada. Belum gitu. ada. Tapi kan kita harus inovasi dan tidak melanggar peraturan. Cuma kan yang ada adalah kita hanya berjauhan aja. Persidangannya tetap seperti persidangan acara biasa. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali, Pak. Dialog ini nanti setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Jaksa Menyapa akan kembali sesaat lagi. In association with In association with Anda kembali di Jaksa Menyapa bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin. Pak Bur, saat ini apakah Anda punya kiat dalam pembinaan pegawai di Kejaksaan Agung yang tersebar di seluruh Indonesia? Ya, paling kiatnya saya ingin jaksa yang punya integritas, pertamanya begini, saya ingin punya jaksa yang profesional dan berintegritas. Oke. Itu cita-cita saya dan tentunya ini akan kami pilih dari jaksa-jaksa yang sekian. Kami punya jaksa itu walaupun kurang nih, kita sekitar 10 ribuan lah. Kurang 10.000 jaksa. Okay. Yang sebenarnya kalau mau jujur kita butuh itu 20.000. 20.000 berarti kekurangan jaksa hampir 2 kali lipatnya ya, Pak, ya. Nah, karena masih di daerah-daerah gini, Pak. Daerah-daerah itu masih ada yang jaksanya hanya 4 orang. Apalagi yang udah pelosok tuh 3 orang, itu udah dengan kajarinya 4 orang. Kita di situ minimal itu paling tidak 10 jaksa.
Oke. Apa tantangannya Pak sehingga kekurangan jaksa di Kita ini daerah-daerah gini ini? Mbak, kita ini kan ASN, tentang penempatan kebutuhan jaksa diatur oleh kementerian lain, Menpan yang Oke. itu, Oke. BKN dan Menpan itu yang terjadi. Kita tidak bisa mengatur sendiri jumlah jaksanya segini dikasih Iya. jaksa itu menerima sendiri, tidak Iya, bisa iya. itu. Nah, tadi Pak Bur mengatakan bahwa profesionalisme dan integritas yang paling dicari. Iya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengenali level profesionalisme dan integritas para jaksa tersebut? Iya. Kita kan punya pendidikan-pendidikan. Untuk menjadi seorang jaksa kita masuk pendidikan dulu. Saya akan pantau. Ini yang akademisinya pinter kan. Di dalam pendidikan kan kita hanya bisa melihat nilai, Nilai. tetapi integritasnya belum. Nah, Nah ini yang habis pendidikan ada tahapan pendidikan itu banyak. ya. Tapi akan kita pantau terus 1 sampai 10 kita pantau. Itu. Kemudian kita juga akan melihat dan akan meminta laporan perkembangan bagaimana sih jaksa ini. Oke. Dan itu kami akan terus, program kami akan terus kita kembangkan. Dan juga saya akan minta pada para kajari, pada kajati ya untuk melaporkan jaksa-jaksa yang memang punya prestasi di daerah. Karena masih banyak jaksa yang berprestasi di daerah yang belum bisa Belum terekspos ya Pak ya? begitu. Itu kan kita jadi tidak tahu. Tapi saya yakin kami punya potensi, mereka punya potensi untuk itu. Iya. Pak, Kejagung juga punya program Diklat kalau tidak salah ya. Apakah masih terus dilakukan Pak? Ya, cuma untuk tahun ini kita kan menghindar berkumpulnya orang. Saya tidak mau pendidikan kami menjadi klaster COVID-19. Jadi kita memang mau ada rencana pendidikan jaksa. Karena saya mengharapkan begini, tadinya program saya itu jangan sampai ada pendidikan jaksa tahun ini ada kekosongan. Jangan sampai saya pendidikan jaksa angkatan sekian. Tapi bisa tahun ini melompat, tahun kan ada kekosongan. Yeah. Saya coba untuk itu dan coba kami juga akan melakukan pendidikan, tapi masih kita kaji. Apakah kita mau virtual setengah perjalanan pendidikan, kan pendidikan 6 bulan. Apakah bisa kita virtual dulu gitu, ya? Kalau di kami itu Pikom virtual dulu sudah 3 bulan, itu kemudian 3 bulan adalah pendidikan di kelas. Oke. Tapi kita akan coba, itu masih kita kaji. Tapi masih Ya, terus ya, ongoing ya Pak ya? iya. Baik. Untuk para penegak hukum yang tadi Bapak katakan kalau punya integritas baik harus dikenali dan dilaporkan begitu dari daerah sehingga Iya, terekspos iya. lebih bagus. Bagaimana dengan yang nakal Pak? Apa trik-trik dari Kejagung ini untuk memberikan ganjaran atau menangkap mereka seperti apa? Saya contoh aja Mbak. Saya pernah mencabut, ya saya bunyinya saya bedol desa nih. Kajari para kasihnya saya pindah semua. Ini udah ada dua kajari yang ada 2 wilayah kejaksaan negeri yang kami bedol desa begitu. Oke. Mulai dari kajari sampai kasihnya saya pindah. Oke. Juga ada dua daerah. Tetapi yang utamanya begini, kalau namanya anak-anak, anak kita banyak begitu, pasti ada yang nakal, ada yang enggak. Ya tetap aja akan saya bina. Tapi kalau nggak bisa dibina, ya terpaksa saya binasakan. Determinasi. Gitu. Baik. Program katakanlah bedol desa ini Pak, apakah tidak membingungkan aparat yang di daerah begini? Dan enggak, justru kita menjawab tantangan di daerah bahwa, yuk kejaksaan kalau ada jaksa nakal saya begini. Dan Berarti ini- kalau suatu institusi di daerah kemudian di bedol desa, berarti mereka tahu dong ya bahwa oh ini sudah dalam iya, pengawasan. dan tentunya kan kita akan melihat yang melakukan itu kalau satu orang aja ya kita akan lihat siapa Iya, sejauh iya. mana tanggung jawabnya, kajarinya. Itu tapi kalau kan ini perbuatan perorangan. Tetapi kalau perbuatan itu sudah kolektif begitu sama-sama nakal semua ya apa boleh buat. Oke. Memang menjadi penilaian terhadap kita. Tetapi saya ingin suatu saat, ini adalah seksi alam, ya, suatu saat akan muncul yang terbaik. Oke, oke. Nah Pak, di Hari Bakti Adiaksa ke-60, hari ini tepatnya ya, tanggal 22 Juli, Pak Bur sebagai pribadi Anda merefleksi apa yang ingin Anda capai
ingin capai adalah mengembalikan marwah kejaksaan. Oke. Saya ingin mengembalikan trust kejaksaan. Itu yang menjadi satu beban pemikiran saya setiap saat. Karena kita tahu bahwa kejaksaan di masyarakat itu masih dinilai belum positif. Artinya ini kerja tim, ini adalah teamwork. Ya, kita sama-sama ingin mewujudkan dan saya ingin ngajak teman-teman bagaimana meningkatkan trust kejaksaan supaya diterima lagi oleh masyarakat. Iya. Dan sebelum kita akhiri dialog, saya mau tanya nih bocoran. Kasus apa lagi sih Pak yang akan dikejar setelah Jiwasraya? Ada sebenarnya ada dana reksa sekuritas, kemudian nanti juga korupsi di Bea Cukai. Korupsi di Bea Cukai. Ada cukup besar, tapi saya Taksiran masih rahasiakan. kerugian negaranya sebesar apa Pak kira-kira? Sih memang di bawah apa Jiwasraya, tetapi ada. Nanti tunggu aja tanggal main. Baik, kita doakan Pak semoga sukses Amin. pekerjaan dari Kejaksaan Agung dan tentunya memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita Pak Bur juga mengembalikan marwah dari Kejaksaan Agung itu sendiri. Sekali lagi selamat ulang tahun Kejaksaan Agung Republik Terima Indonesia. kasih, Mbak. Dan demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with